Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali atas izin ridhonya Allah, sehingga kita bisa diberikan kenikmatan sehat walafiat. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, kita patut mengucapkan alhamdulillah atas ridhonya Allah kita diberi kenikmatan. Anak sekalian yang saya hormati, sebelum kita memulai kegiatan materi ke YPM-an, kita awali dengan berdoa bersama-sama, memohon pada Allah semoga apa yang kita lakukan dan yang akan kita rencanakan, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi, dengan harapan dimudahkan ilmu yang bermanfaat, dimudahkan segala urusan kehidupan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Anak sekalian yang saya banggakan, sebelum kita berdoa, dipersiapkan dulu perlengkapan kegiatan belajar, di antaranya alat tulis, materi yang sudah disiapkan, dibuka di meja. Kemudian kita merapikan tempat duduk kita masing-masing, dan jangan lupa kita membiasakan kebersihan. Bila ada kotoran yang ada di hadapan kita, kita bersihkan masing-masing. Minta bantuannya, dilihat sekitar kita, apakah masih ada kotoran yang ada di sekitar kita. Nah, itu ada satu, mohon dibuang, yang samping nomor 2 itu ada plastik kecil, walaupun kecil kita biasakan dibuang. Nah, itu teman yang sampingnya mohon dibuang. Alhamdulillah, terima kasih bantuannya, kita sudah membiasakan kebersihan, walaupun sudah dibersihkan oleh tukang kebersihan, tapi tetap kita menjaga kebersihan masing-masing. Anak sekalian yang saya hormati, kita awali kegiatan doa ini dengan membaca Ummul Quran dan Fatihah dan tawasul, semoga nantinya kita senantiasa mendapat ridhonya Allah. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ashabihi wa ajwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi, wa khususan pendiri YPM Al-Marfullah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Syai'ulilalana lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Marilah kita berdoa bersama-sama, kita ikuti, kita hayati doa ini, semoga kita semua mendapat ridhonya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi ilmihi mukhid, wa ya man huwa fi majdihi munir, wa ya man huwa fi lutfihi syarif, ya Hannan ya Mannan, akrimna binuril fahmi, wa akhrijna min dulumatil wahmi, warzuqna fahman nabiyyin wa khidhal mursalin, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Dipersilakan semuanya berdiri. Kita ikuti ikrar dan kita hayati dengan sungguhan, dengan makna yang mendalam, semoga kita bisa menerima hidayahnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman thayyiba birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dipersilakan duduk kembali, kita konsentrasi bersama-sama, kita ikuti materi ke YPM-an. Anak sekalian yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan materi, terlebih dahulu saya ingin melihat kehadiran peserta didik. Apakah sudah hadir semua? Saya lihat, saya hitung 40. Alhamdulillah hadir semua 40 peserta didik yang sudah mengikuti. Ini menandakan kalian semua bisa mengikuti apa yang kita sampaikan dan akan kita hayati materi ke YPM-an. Anak sekalian, sebelum kita materi, ada sedikit kita menayangkan video sholawat Tibul Qulub. Kita lihat, kita dengarkan, dan kita hayati bersama-sama. Alhamdulillah
kita menghayati betapa indahnya kalimat sholawat tibul qulub. Semoga kita mendapat hidayahnya Allah. Anak sekalian yang saya banggakan, kita mulai masuk ke materi ke YPM-an. Perlu kita pahami bersama-sama, materi YPM tidak akan bisa lepas dengan beliaunya pendiri YPM, yaitu yang sudah mendahului kita, yaitu Al-Maqullah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Oleh karena itu kita belajar mengkaji apa itu YPM. Sebelum kita mengkaji materi YPM, ada suara merdu yang bisa kita hayati, bisa kita dengarkan dengan sentuhan hati yang akan kita hayati, yaitu himne YPM. Kita dengar bersama-sama. Alhamdulillah, betapa indah dan tersentuhnya hati kita dengan kalimat-kalimat himne YPM. Semoga kita senantiasa nantinya mendapat berkahnya atas kalimat himne YPM. Anakku sekalian yang saya banggakan, kita masuk melihat tayangan video pendiri YPM, yaitu seorang pejuang kemerdekaan, seorang ulama karismatik, seorang sosok pendidik dari pesantren, seorang dermawan, sederhana, dan seterusnya. Mari kita lihat dan kita amati, kita hayati perjuangan beliaunya, perjalanan beliau dalam memperjuangkan kehidupan di dalam segi pendidikan. Kita dengar, kita lihat
tayangan video yang kita lihat tayangan ini. Kiai Haji Munir Hasyim Latif dilahirkan di Jombang pada tahun 1928. Beliau merupakan putra keempat dari 8 bersaudara. Sejak usia 8 tahun, beliau sudah menjalani kehidupan sehari-harinya di pondok pesantren Seblak Tebuireng Jombang, yang pada waktu itu diasuh oleh Kiai Haji Mahfud dan sekaligus menjadi santri dari pendiri NU, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Di kehidupannya di pondok pesantren, Kiai Haji Munir Hasyim Latif waktu kecil sudah banyak menerima ilmu-ilmu keagamaan. Penerapan ilmu keagamaan dalam kehidupan harian pondok pesantren seperti sholat 5 waktu yang selalu tepat waktu di masjid, saling gotong royong, dan bahu-membahu di antara semua masyarakat yang ada di pesantren. Kebiasaan sehari-harinya seperti merawat ternak, merawat sawah, juga melengkapi dan memperbaiki fasilitas pondok dan desa. Selain itu, setiap santri saling bekerja sama untuk bisa memenuhi kebutuhan harian seperti bergiliran untuk memasak, sebab santri pada zaman itu hanya membawa bekal beras untuk digunakan selama tinggal di pondok pesantren. Hingga pada usia 15 tahun, beliau dipercaya menjadi lurah pondok yang bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, pembinaan, dan keamanan pondok, sekaligus ikut membantu mengajar santri-santri muda. Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, hingga akhirnya sudah 8 tahun Kiai Haji Munir Hasyim Latif menimba ilmu di lingkungan pondok pesantren Tebuireng hingga usia 16 tahun. Pada tahun 1944, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu masih berusia sekitar 16 tahun sudah diberikan kepercayaan untuk mewakili kabupaten dalam rangka mengikuti pelatihan militer se-Indonesia yang diselenggarakan di Jawa Barat. Dengan usia yang relatif masih sangat muda, waktu itu beliau mampu untuk menunjukkan bahwa segala sesuatunya harus disikapi dengan disiplin yang tinggi. Sikap patuh dan taat terhadap aturan yang diberlakukan selama di pondok pesantren telah membawanya kepada pembentukan karakter yang lebih matang dan mandiri. Pada usianya yang sudah menginjak 17 tahun, Kiai Haji Munir Hasyim Latif melatih kemiliteran kepada pemuda-pemuda Jombang untuk membentuk sikap ketegasan dan percaya diri bahwa bangsa Indonesia bukanlah bangsa yang terus-menerus bisa dijajah oleh bangsa asing. Rasa peduli sosial yang tinggi yang diiringi dengan sikap tanggung jawab yang besar dan selalu kerja keras yang ditunjukkan oleh Kiai Haji Munir Hasyim Latif telah membuka pikiran dan kesadaran para pemuda lainnya untuk ikut secara bersama-sama dan bergotong royong untuk membentuk suatu kekuatan dalam membantu melawan penjajah. Dan pada akhirnya terbentuklah pasukan yang menjadi salah satu bagian dari pasukan Hizbullah. Dengan kegigihannya, Kiai Haji Munir Hasyim Latif yang waktu itu berusia 20 tahun diberikan kemampuan untuk memimpin Komando Kompi Batalion Munasir dan dikenal dengan sebutan Batalion Condromowo. Kompi Batalion Condromowo di bawah komando Kiai Haji Munir Hasyim Latif mempunyai tekad dan semangat yang tinggi dalam perjuangannya membela negara dan bangsa untuk mengusir penjajah dari tanah air. Semangat untuk jihad melawan penjajah ditunjukkan oleh pasukan Condromowo mulai dari Jombang hingga sampai pada pertempuran 10 November di Surabaya. Atas perlindungan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Munir Hasyim Latif dan pasukannya diberi kekuatan sehingga selamat dari berbagai kepungan dan gempuran meriam dan tank. Ajaran yang pernah diterima semasa di pondok pesantren membuat Kiai Haji Munir Hasyim Latif mempunyai keyakinan tinggi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan pada hambanya yang sedang berjuang. Kiai Haji Munir Hasyim Latif juga sangat aktif di organisasi NU. Hal ini dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam kegiatan-kegiatan ke-NU-an dan pernah menjadi ketua PWNU Jawa Timur untuk periode 1979 hingga 1982.
Kemudian pada periode 1984 hingga 1991 menjadi salah satu ketua PBNU. Di masa era Kiai Haji Ahmad Muhammad Hasan Siddiq selaku Rois Suriah dan ketua umumnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Kemudian pada periode 1992 hingga 1999 masih menjadi salah satu ketua PBNU di masa era Kiai Haji Muhammad Ilyas Ruqyat selaku Rois Suriah dan ketua umumnya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Alhamdulillah kita sudah bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya, betapa mulianya beliaunya, betapa besarnya jasa beliaunya, betapa besarnya pengorbanan beliau dalam memperjuangkan Islam yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Ya. Kita lanjutkan anak-anakku sekalian yang berbahagia. Itu tadi perjuangan beliaunya mendirikan lembaga pendidikan. Cita-cita harapan beliaunya sebenarnya ada 3, lembaga pendidikan, lembaga pesantren, dan rumah sakit. Namun yang saat ini tercapai masih di lembaga pendidikan. Mudah-mudahan nanti berikutnya akan diteruskan atau diperjuangkan oleh duriya-durianya atau putra-putrinya dan generasi penerusnya, mudah-mudahan bisa meneruskan keinginan cita-cita beliaunya ingin mendirikan rumah sakit dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa meridhoi. Itu perjalanan beliaunya mendirikan lembaga sekolah yang dikenal dengan nama YPM. Sehingga perlu saya tegaskan kembali, nama YPM ini diambil dari lembaga Ma'arif, Yayasan Pendidikan Ma'arif di bawah naungan LP Ma'arif di bawah Badan Otonom NU. Kemudian ada tulisan Lembaga Pendidikan dan Sosial Ma'arif. Nama sosial ini diambil beliau membantu sekolah-sekolah di bawah naungan LP Ma'arif yang hampir belum bisa melanjutkan. Kemudian beliau membantu sampai bisa mandiri, bahkan sekarang sudah mulai bangkit, bahkan sudah dikenal. Contoh di SMK Bojonegoro, SMK YPM Bojonegoro, SMK YPM Tuban, itu sekarang sudah maju. Ya mungkin jasa beliaunya, tapi beliau tidak pernah mengharapkan imbalan. Itu yang saya banggakan. Dan perlu yang kita pahami, tauladan beliaunya adalah disiplin dan istiqomah. Pernah saya mengikuti beliau mengundang pimpinan sekolah, kepala sekolah, dalam undangan jam 7. Beliau hadir jam 6:30, sudah hadir, jam 7:04 sudah hadir. Padahal sudah disampaikan oleh beliaunya pada kepala sekolah-sekolah. Sehingga kalau ada semacam undangan, hadir tepat waktu atau syukur-syukur belum waktunya. Hingga waktu saya sebagai notulennya ada beberapa kepala sekolah, mungkin 3 yang tidak bisa mengikuti. Karena begitu jam 7:04 beliau sudah hadir, jam 7 tepat beliau langsung memulai. Sehingga kepala sekolah yang terlambat sudah tidak bisa masuk. Itu disiplin waktunya beliau, menghargai waktu, sehingga saat itu kepala sekolah bila ada kegiatan mengikuti tepat waktu. Itu yang pernah saya ikuti, beliaunya disiplin waktu. Sedangkan untuk dermawannya, tadi yang sudah saya sampaikan, membantu tidak pernah mendapatkan imbalan, tidak pernah pamrih, dia mengikhlaskan semua jiwa raganya untuk kepentingan lembaga pendidikan. Itu yang pernah saya ikuti. Kemudian yang perlu kita pahami di sini adalah karena ini materi YPM-an, ada lambang YPM yang nanti bisa kita lihat di materi
Cuma saya hanya membaca sedikit, nanti bisa dibaca, dipelajari. Jadi arti lambang YPM itu pakai masjid, makanya nanti bisa baca anak-anak di bukunya, di materinya, karena ini lambang kebanggaan beliaunya. Nama YPM dikenal karena lambang masjid. Kemudian ada bumi, ada bintang, ada warna kuning, warna bintang 9, dan seterusnya. Karena di buku sudah anak-anak sekalian bisa dilihat, bisa dipelajari. Nanti kalau misalkan belum jelas bisa ditanyakan. Kemudian materi-materi yang beliau lahirkan atau beliau munculkan, peninggalan beliaunya banyak yang bisa kita ambil hikmahnya. Contoh nilai-nilai utama YPM yang menjadi ingatan saya, bahkan melekat di hati saya, yang dikenal dengan kalimat khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Itu yang melekat di hati saya, sehingga sampai kapanpun pegangan saya ini, karena itu menjadi tauladan beliaunya dan juga mengikuti tauladan Nabi Muhammad. Karena kalimat ini memang melekat, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, ini otomatis memunculkan jiwa mudah, jiwa gampangan, jiwa sosial, jiwa disiplin, dan seterusnya. Tanpa rasa jiwa itu tidak akan bisa. Malaikat itu marilah kita belajar memulai jiwa memiliki disiplin, jiwa gampangan menolong, dermawan, dan seterusnya. Kemudian visi dan misinya bisa kita lihat di buku kalian semua. Nanti bisa dibaca visi dan misinya. Itu yang terpokok di sini adalah visinya ingin menjadikan nama YPM ini lembaga yang di bawah naungan NU untuk mewujudkan yang bermanfaat untuk masyarakat lain. Makanya ini YPM sampai sekarang bisa bermanfaat untuk masyarakat lain. Sehingga kalau dipakai logika akal mungkin tidak bisa masuk. Hampir 80% lulusan YPM ini ilmunya bermanfaat di masyarakat orang lain atau di masyarakat sekitar. Dan misinya ingin menjadikan YPM ini menjadikan generasi yang bisa memimpin, bisa memberikan tauladan pada umat manusia. Makanya harapan pendiri YPM dulu, begitu belajar di YPM minimal bisa membaca Al-Quran, kemudian maksimal bisa menerapkan ilmunya untuk dimanfaatkan di masyarakat. Itu harapannya pendiri YPM. Jadi bisa minimal membaca Al-Quran, maksimalnya bisa menerapkan tauladan di masyarakat, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Itu harapan pendiri YPM, Al-Mahfullah Kiai Haji Munir Hasyim Latif. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ada nilai-nilai YPM yang perlu kita sampaikan dan perlu kita hayati dan nantinya kita amalkan, kita tauladani. Yaitu nilai-nilai YPM yang dikembangkan di YPM. Ada kurang lebih 9. Ini yang perlu kita pahami betul. Yang pertama, disiplin. Ini menjadi penentu kehidupan kita. Kemudian yang kedua, kesopanan pada siapapun. Kemudian yang ketiga, kejujuran. Apapun kondisinya, kita harus bisa menerapkan kejujuran. Baik itu di rumah, di segala tempat maupun segala kondisi. Kemudian yang keempat, memunculkan kesetiakawanan, saling menolong, saling menghargai. Ini setia kawan. Makanya kalau ada keluarga dari siswa keluarga YPM yang sakit atau yang meninggal, kita doakan, kita datangi, kita bantu semampunya. Bahkan doa kita semuanya akan bisa meringankan orang-orang yang mendahului keluarganya. Itu contoh di kesetiakawanan. Kemudian kemandirian, ini yang diterapkan di YPM, yaitu adanya
kegiatan pramuka yang memunculkan kemandirian. Kemudian keenam, kreativitas yang akan memunculkan kegiatan keterampilan. Makanya muncullah sekolah-sekolah kejuruan. Dengan harapan akan muncul kreativitas sekolah-sekolah kejuruan. Yang ketujuh, meningkatkan mutu lembaga pendidikan, yaitu dari segi administrasi. Makanya sekolah IPM ini banyak yang terakreditasi A, karena mutunya kita banggakan, kita dambakan, kita munculkan. Kemudian yang ke-8, nilai-nilai yang dikembangkan IPM itu intensitas keagamaan. Yang tadi sudah saya sampaikan, itu minimal bisa membaca Al-Quran, bisa menerapkan di rumah KPI, dan seterusnya. Syukur-syukur bisa menjadi atau memimpin di rumah sekitar masing-masing, bisa menjadi imam sholat maupun menjadi imam tahlil dan seterusnya. Itu harapan lulusan YPM yang akan bisa bermanfaat. Kemudian yang ke-9, selalu memohon pada Allah, yang kita laksanakan setiap sebulan sekali, baik itu dilakukan oleh siswa maupun guru, yang dikenal dengan istighosah. Kemudian faktor yang bisa mendorong berkembangnya YPM atau perkembangan YPM, ini yang kita doakan bersama-sama, faktor-faktor yang bisa mendorong perkembangan YPM. Yang pertama diantaranya karunia Allah yang tidak bisa semuanya kita lihat. Jadi karunia Allah ini sangat menentukan dari lembaga-lembaga terutama YPM ini. Kemudian kestabilan yang saling mempercayai. Kemudian ketiga, kejujuran dan keterbukaan dalam pengelolaan di lembaga YPM ini. Keempat, kreativitas. Yang kelima, disiplin dan tertib. Itu yang ada di buku kalian, sudah bisa dipelajari, dibaca. Kemudian ini yang perlu anak-anak sekalian yang perlu difahami, di YPM ini bukan hanya siswa yang dimunculkan untuk kreativitas, juga guru dan pengelola. Itu yang nanti bisa dilihat dedikasi yang tinggi, integritas, loyalitas pada YPM, disiplin, kemudian senantiasa berserah pada Allah. Kemudian program utama YPM sejak dulu adalah outputnya, yaitu peningkatan output YPM bisa diterima di akademik perguruan tinggi dan bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya, perluasan pengabdian dan seterusnya. Itu anak-anakku sekalian yang materi yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada satu poin yang bisa kita ambil hikmahnya, nanti bisa kita lanjutkan kembali, yaitu yang perlu kita teladani dari materi YPM ini adalah sosok beliaunya, Kiai Haji Muhyiddin Latif, yaitu seorang pejuang kemerdekaan, kemudian seorang ulama karismatik, seorang pendidik dan pesantren, dermawan dan tauladan, istiqomah maupun sederhana. Ini yang bisa kita tauladani. Nah, yang bisa kita laksanakan atau kita amalkan di sini adalah disiplin waktu yang tadi sudah kita sampaikan, kemudian gampangan, dermawan dan seterusnya. Kemudian yang paling menentukan dalam kehidupan kita adalah tawaduk pada orang tua, bapak ibu guru, ulama dan teman yang menjadi kebanggaan kita. Kemudian memberikan manfaat pada orang lain. Itu yang bisa kita ambil hikmahnya. Kemudian untuk selanjutnya anak-anakku sekalian, nanti bisa tugas kalian di rumah merangkum, menyimpulkan hasil apa yang saya sampaikan. Dari yang pertama, sejarah beliaunya, dari perjuangan beliaunya. Kemudian yang kedua, apa yang bisa dikembangkan di YPM dan apa yang bisa kita banggakan di YPM. Itu nanti bisa kalian rangkum, dua pokok yang tugas kalian di rumah. Sementara ini yang perlu saya sampaikan, kita akhiri, kita bisa bertemu kembali di lain waktu. Marilah kita akhiri dengan doa bersama-sama, mudah-mudahan ilmu yang kita sampaikan, mudah-mudahan kita belajar dari rumah sini
Allah senantiasa meridhoi, semoga amal kita diterima. Marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'alamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Bila ada kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.